Kalau kita sudah mengerti tentang law of attraction atau hukum tarik-menarik ini, dan kita sudah mencoba mempraktekkannya, tetapi pertanyaannya, kenapa kadang-kadang ada orang yang berhasil dan ada orang yang berhasil? Kenapa saya tidak berhasil mempraktikkan law of attraction ini? Tonton video ini sampai akhir, simak sampai akhir supaya kamu ngerti apa sih yang menjadi penghalang bekerjanya law of attraction atau hukum tarik-menarik ini di dalam hidup kita, di dalam hidup kamu, dan gimana cara mengatasinya. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations. Untuk membantu kamu be the best version of yourself dan membangun kesuksesan di bidang karir, keuangan, dan relasi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi. Setiap orang pasti ingin sukses, dan kalau kamu sudah ikutin video-video saya sebelumnya, kamu sudah mulai mengerti tentang yang namanya law of attraction atau hukum ketertarikan atau hukum tarik-menarik ini. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan di dalam diri kamu. Benar nggak sih law of attraction ini ada? Benar nggak sih LOA atau law of attraction ini bisa bekerja di dalam hidup saya? Dan kenapa kalau begitu saya sudah berusaha menerapkannya tapi nggak berhasil? Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penghalang utama bekerjanya LOA di dalam hidup kita? Yang menjadi penghalang utama itu adalah diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Loh, diri kita yang seperti apa? Kan saya sudah menginginkan nih, saya sudah pasang intention, burning desire untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses. Mau terserah mau sukses di bidang apa yang kamu pilih. Mau sukses diet kek, mau sukses di bidang usaha, atau sukses mendapatkan relasi yang baik. Tapi kenapa saya menjadi penghalang diri saya sendiri? Nah, simpelnya begini, di dalam diri kita setiap saat ada dua jenis pikiran yang terus bekerja. Pikiran sadar atau conscious mind dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Pikiran sadar ini terdiri dari analisa, logika, memori, kalkulasi, detail, dan pilihan-pilihan sadar yang kita hasilkan setiap saat. Apa yang kamu ingin makan, apa yang kamu ingin minum, ya kan? Kamu memakai pikiran-pikiran sadar untuk memilih. Termasuk ketika kita memilih target apa yang kita inginkan, kita menggunakan pikiran sadar atau conscious mind kita. Pikiran bawah sadar itu terdiri dari kebiasaan, karakter, citra diri, nilai-nilai hidup, dan juga kumpulan-kumpulan keyakinan yang kita miliki. Bagaimana sih cara membedakan pikiran sadar dan bawah sadar? Salah satu contoh pikiran bawah sadar itu adalah bekerjanya organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, kamu nggak pernah kan mengatakan kepada paru-paru kamu, ayo nafas dong, nafas, nafas, nafas. Seluruh organ dalam tubuh kita dikendalikan kerjanya oleh pikiran bawah sadar. Artinya, kamu mengerti, pikiran bawah sadar ini nggak usah disuruh, dia udah beroperasi sendiri. Tetapi pikiran sadar atau conscious mind itu kita harus menyuruh, memilih untuk melakukannya. Nah, masalahnya seperti ini. Pikiran sadar atau conscious mind kita itu kekuatannya hanya 12% dibandingkan pikiran bawah sadar atau subconscious mind kita yang memiliki kekuatan sampai 88%. Nah, apa yang menjadi masalah? Masalahnya adalah ketika pikiran sadar kamu, keinginan sadar kamu berkontradiksi dengan pikiran bawah sadar kamu. Siapa yang akan menang? Karena pikiran sadar hanya punya kekuatan 12%, sedangkan pikiran bawah sadar memiliki kekuatan 88%, yang menang pasti pikiran bawah sadar yang berlipat-lipat kali kekuatannya. Pikiran bawah sadar ini dibentuk oleh berbagai keyakinan-keyakinan, belief-belief, persepsi-persepsi yang kita dapatkan dari masa kita kecil hingga kita dewasa sekarang ini. Nah, itu sebabnya banyak sekali di video-video saya sebelumnya saya mengatakan hati-hati dengan belief yang kamu miliki tentang uang. Kalau belief yang kamu tidak sadari, yang ada di bawah sadar kamu, mengatakan bahwa kamu benci uang, dalam arti mungkin tidak secara langsung mengatakan kamu benci uang, tetapi kamu pernah punya belief bahwa uang adalah akar kejahatan, uang adalah akar keributan. Maka ketika pikiran sadar kamu menginginkan uang, menurut kamu siapa yang akan menang? Tentu saja pikiran bawah sadar kamu. Karena begini, sesuai dengan prinsip kerja pikiran bahwa it's avoid pain and towards pleasure. Ketika pikiran bawah sadar kita mengatakan bahwa uang ini adalah akar dari kejahatan. Dan saya bukan orang jahat, saya tidak mau jadi orang jahat. Apa yang terjadi? Ketika pikiran sadar kamu mengatakan saya kepingin duit, saya kepingin uang. Dia bilang jangan uang. Kalau kamu punya uang, kamu jahat loh. Nah, apa yang akan terjadi? Pikiran bawah sadar kamu akan memanipulasi segala usaha kamu sehingga kamu tidak akan atau sulit sekali mendapatkan uang. Atau ketika kamu mendapatkan uang,
kamu tidak akan bisa mempertahankannya untuk jangka waktu yang lama. Itu salah satu efek dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang tidak aligning. Pikiran-pikiran bawah sadar yang tidak aligning, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ini yang disebut dengan namanya mental block atau pilih-pilih negatif. Jadi kita mulai dari sekarang kita akan menyebutnya mental block. Semua keyakinan-keyakinan atau belief-belief negatif yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tidak sesuai dengan target kita, yang tidak sesuai dengan goal kita, ini adalah mental block kita. Oke, misalnya ketika kamu ingin langsing, tetapi kamu memiliki citra diri bahwa saya gendut, saya jelek, dari kecil saya jelek, dari kecil saya gendut, nggak mungkin saya bisa kurus. Dan ketika kamu pikiran sadar kamu mengatakan, saya mau diet, saya mau turun berat badan, tapi yang ini mengatakan, mana mungkin sih? Lu kan udah dari dulu gendut, lu udah dari dulu jelek, lu nggak mungkin deh. Cita diri kamu mengatakan bahwa you are not deserving to be like this. Menurut kamu siapa yang menang? Tentu saja pikiran bawah sadar kamu yang menang. Oke, kalau kita memiliki pikiran bawah sadar, ya kan, keyakinan, cita diri, belief negatif yang tidak mendukung, apakah ini akhirnya akan mati? No, tentu saja tidak. Bisa diperbaiki, bisa diprogram ulang. Artinya kita harus melakukan pemrograman ulang pikiran bawah sadar. Stay tune di channel kita karena banyak sekali video-video kita yang nanti akan pelan-pelan membantu kamu untuk membereskan hal ini. Tetapi kalau kamu butuh cepat, apa sih yang harus kita lakukan? Intinya sebenarnya adalah kita memprogram ulang apa persepsi-persepsi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Ini salah satu caranya bisa dilakukan dengan berbagai macam terapi. Yang paling efektif adalah terapi hipnoterapi, bisa juga dengan NLP, EFT, dan banyak lagi. Kalau kamu memang benar-benar kepepet banget dan kamu memerlukan bantuan hipnoterapis profesional, kamu bisa mendapatnya di website kita www.thetaomegahealing.com atau hubungi kita di WA atau di email atau di nomor telepon yang tercantum di deskripsi di bawah ini. Sampai di sini saya kepengen dengar komen kamu dulu. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang kontradiksi seperti ini? Tulis di komen berikut ini ya. Selain mental block kita, apalagi sih yang menghalangi kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam hidup? Ada satu yang penting juga, yaitu vibrasi, level vibrasi kita. Kalau kita sudah align semuanya, itu berarti dalam diri kita udah aligning pikiran sadar, pikiran bawah sadar kita sudah perbaiki. Yang juga menentukan adalah level vibrasi kita. Nah, level vibrasi ini itu adalah continuous, jadi sesuatu yang terus-menerus kita terapkan. Jadi kalau kita bisa bayangkan seperti ini, kalau mental block ini ada di dalam diri kita, vibrasi ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Apa yang kita absorb setiap saat itu menciptakan vibrasi, ya. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda dengar, dengan apa yang Anda tonton, dan dengan apa yang Anda baca. Karena semua ini menciptakan suatu vibrasi. Contoh yang paling mudah adalah seperti ini. Ketika kamu mendengar, menonton, atau membaca berita tentang kriminalitas, apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu? Perasaan kita menjadi ketakutan, ada juga yang menjadi marah, ada juga yang menjadi, jadi ada anger, ada juga yang menyalahkan. Nah, level-level vibrasi ini adalah level-level vibrasi di bawah. Level-level vibrasi di bawah itu terbukti tidak bisa membawa kita kepada apa yang kita inginkan. Jadi sangat berhati-hati dengan apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Dan juga sangat penting dengan siapa kamu bergaul. Karena kenapa? Teman-teman atau lingkungan kita itu memiliki level vibrasi sendiri. Kalau kita berada di lingkungan, misalnya, lingkungan pencuri, pencopet, vibrasi kita itu apa? Gimana caranya copet yang baik gitu ya? Gimana caranya nyontek yang paling gak ketahuan guru? Itu level vibrasinya rendah. Tetapi kalau misalnya kita ada di level vibrasi di mana orang-orang atau lingkungan kita membicarakan tentang ide, membicarakan tentang gimana cara mendapatkan jalan keluar, membicarakan tentang hal-hal yang positif, maka level vibrasi kita juga menjadi level vibrasi yang positif. Juga hati-hati dengan lagu yang kalian dengar, karena lagu itu adalah pemrograman pikiran loh, gitu loh. Secara nggak sadar kita itu selalu diprogram dari seluruh lingkungan kita, dari tontonan TV, dari lagu-lagu yang kita dengar. Nah, hati-hati. Ketika kamu sudah menyiapkan segala sesuatu, visualisasi yang baik, afirmasi yang baik, aligning, dan segalanya kamu udah beresin, tapi kamu memiliki level vibrasi yang rendah, level vibrasi yang negatif, percayalah, LOA juga jauh-jauh dari kamu. Nah, next video kita akan membicarakan tentang gimana sih caranya aligning level vibrasi kita jadi magnet uang. Sebenarnya bukan magnet uang, magnet kesuksesan menjadi sesuai dengan law of attraction.
Secara summary, jadi apa sih yang menjadi penghalang kita untuk bisa menerapkan LOA secara efektif di dalam hidup kita dan mendapatkan kesuksesan? Satu, mental block, dan yang kedua adalah vibrasi-vibrasi negatif yang dengan atau tanpa sengaja kita tangkap dari sekeliling kita. Saya membuat sebuah guide list bagaimana caranya mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Ini termasuk juga kebiasaan berpikir kita, dan yang pasti kebiasaan berpikir kita menyebabkan vibrasi kita bisa naik atau turun. Oke? Nah, jangan lupa untuk cek di deskripsi di bawah ini dan download ya guys. Stay tune di channel kita. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa ya, sekarang waktunya subscribe dan tekan tombol bel notifikasi. Kalau kamu benar-benar serius untuk bisa menjadi diri kamu yang lebih baik dan bisa lebih sukses di dalam hidup kamu. Jangan lupa untuk check out video-video kita yang lain tentang Law of Attraction, tentang kesuksesan, tentang money magnet, dan banyak lagi. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Thanks for watching the video. Jangan lupa untuk disebar ya. And don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.